Oke, selamat pagi teman-teman semuanya atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kita kali ini kembali lagi ke kecerdasan buatan ya. Di pertemuan kita yang ke-11 ini kita akan belajar sedikit berbeda dari di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kalau di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya gitu ya, kita sudah belajar mengenai banyak hal mengenai kepastian gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan pencarian untuk sebuah solusi, kita berinteraksi dengan calon-calon solusi yang memang sudah dipenuhi dengan kepastian. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam mengenai beberapa hal mengenai ketidakpastian atau uncertainty ya, terutama di topik kita kali ini adalah learning probabilistic model ya. Kita akan menggunakan Bayesian network. Nah, sebagai latar belakang dari materi kita kali ini, learning probabilistic model ini sesuai dengan namanya, kita akan belajar mengenai probabilitas atau peluang sehingga adanya ketidakpastian. Sehingga learning probabilistic model ini adalah kita berusaha mencari sebuah solusi atas permasalahan kita yang didasari dari beberapa ketidakpastian untuk kondisi. Nah, kalau teman-teman masih ingat kita di pertemuan-pertemuan awal kita sudah pernah membahas mengenai jenis-jenis environment atau jenis-jenis lingkungan, betul ya. Nah, di jenis-jenis lingkungan tadi kita dulu sudah membahas mengenai jenis lingkungan yang deterministik atau serba pasti gitu ya. Bisa kita pastikan apa kondisi yang akan muncul setelah ini dengan environment yang sifatnya probabilistik ya. Nah, dengan asumsi deterministik cukup mudah kita untuk mencari solusi. Namun ketika adanya ketidakpastian atau probabilistik gitu ya, di sini akan menghadapi sebuah tantangan yang baru. Karena memang pada dasarnya adanya kurangnya informasi kita di dunia nyata gitu ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi bagaimana sebuah solusi tersebut bisa muncul. Nah, solusi dari problem di dunia nyata itu seringkali hanya bisa kita temukan ya jika kita sudah belajar mengenai adanya kemungkinan-kemungkinan atas sebuah kejadian ya. Nah, salah satu cara praktisnya ya kita harus melakukan representasi permasalahan tadi ya menjadi sebuah model yang sifatnya adalah estimasi atau dugaan gitu ya. Nah, dugaan ini memang didasarkan pada peluang atau probabilitas gitu ya untuk kita bisa mengambil kesimpulan atas sebuah permasalahan, solusinya apa. Nah, ini yang kita sebut sebagai probabilistic inference. Kita mengambil sebuah kesimpulan dari dugaan-dugaan yang sudah kita buat. Ya. Nah, teknik yang paling populer ya dan ini merupakan dasar sekali dari uh, banyak kasus di artificial intelligence dan ini kasus ini dipopulerkan di mathematics and statistics ya itu adalah teknik Bayesian. Ya. Nah, dasar dari probabilistic inference itu adalah adanya ketidakpastian atau uncertainty yang melingkupi di sekitar kita sehingga mempengaruhi apakah sebuah kejadian dia bisa muncul atau tidak gitu ya. Semakin besar uh, peluangnya maka itu yang mungkin akan kita prefer atau kita ambil gitu ya. Nah, contohnya kita misalnya mendefinisikan ya sebuah apa namanya kejadian atau kasus sebagai AT gitu ya. Ini adalah perjalanan kita ke bandara gitu ya. T menit sebelum penerbangan gitu misalnya. Nah, apakah dengan kejadian dari AT tadi itu bisa membuat penumpang atau kita tidak terlambat sampai di bandara gitu ya? Karena perjalanan ke bandara memerlukan waktu gitu ya dan ada hal-hal lain yang akan mempengaruhi apakah kita bisa sampai di bandara tepat waktu atau tidak sehingga kita perlu berangkat sekian menit sebelumnya. Nah, sekiannya ini berapa? Ya kan? Nah, ada banyak permasalahan gitu ya. Bisa saja nanti jalannya macet gitu ya, bisa juga bannya bocor gitu ya, bisa juga bensinnya habis misalnya ya kan. Kemudian ada kendala-kendala lain gitu ya yang menyebabkan kita tidak bisa sampai ke bandara
sekian menit sebelum penerbangan gitu ya. Nah, kita bisa memperkirakan, kalau tadi kita sudah saya sudah sampaikan bahwa kita akan bisa membuat dugaan ya atau estimasi mengenai kemunculan sebuah kejadian yang muncul setelah kejadian itu. Kita akan membuat sebuah kemungkinan dugaan atau estimasi dari kejadian. Misalnya A25, artinya kita berangkat 25 menit ya sebelum penerbangan. Ini akan memungkinkan untuk kita tidak terlambat di penerbangannya jika memang tidak ada kecelakaan di jalan gitu ya. Kemudian tidak ada kemacetan misalnya. Kemudian tidak ada hujan. Kemudian tidak terjadi ban bocor, tidak terjadi bensinnya habis gitu ya dan lain sebagainya. Karena 25 menit itu mungkin saja dalam kasus ini 25 menit itu terlalu pendek gitu ya. Coba bayangkan misalnya kata-kata teman-teman gitu ya berangkat dari Kampung Melayu gitu ya mau ke bandara di Halim gitu ya, Halim Perdana Kusuma pada siang hari di hari Jumat gitu misalnya. Nah, 25 menit terlalu terlalu mepet gitu ya. Bisa saja kita sampai di sana tidak terlambat tapi banyak kondisionalnya gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan-kemungkinan atau ketidakpastian-ketidakpastian yang bisa mengakibatkan kita bisa terlambat di sana. Nah, bagaimana caranya untuk kita menaikkan peluang supaya goal kita itu bisa tercapai? Artinya goal kita adalah tidak terlambat sampai di tujuan, gitu ya. Kita tingkatkan dengan apa, gitu ya? Misalnya dari variabel waktunya tadi. Kalau misalnya kita naikkan menjadi 1440, gitu ya. Nah, berarti kita berangkat 1 jam 440 menit sebelumnya gitu ya dari Kampung Melayu menuju ke Halim Perdana Kusuma ya. Ini akan memungkinkan kita tepat waktunya lebih tinggi ya karena berpuluh-puluh jam sebelumnya, berpuluh-puluh jam kita sudah berangkat ya. Tapi ada konsekuensinya gitu ya. Bisa jadi kita harus bermalam gitu ya di hotel di bandara gitu karena berpuluh-puluh jam gitu ya, berpuluh-puluh jam berarti kita harus menginap dulu di bandara. Tapi kita kemungkinan untuk terlambatnya itu sangat kecil. Nah, yang mana? Ya, maka akan muncul sebuah dilema untuk mengambil sebuah keputusan, gitu ya, di antara ketidakpastian kondisi. Nah, sehingga kita bisa melihat, gitu ya, dan menghitung dugaan model dari dugaan apakah kita terlambat atau tidak, gitu ya, dengan melihat dari kasus-kasus sebelumnya, gitu ya. Jadi kita misalnya bisa mengevaluasi dari data orang yang berangkat ya dari Kampung Melayu menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma gitu ya. Katakanlah kita sudah mempunyai data yang sebelumnya gitu ya. Nah, orang yang berangkat 25 menit sebelumnya gitu ya. Ternyata ada 4%-nya yang tidak terlambat. Sisanya 96% terlambat. Gitu ya. Berarti peluang atau probabilitas dari A25 itu on time itu adalah 4% dari data kita ya. Kemudian kita juga tahu misalnya kalau yang berangkatnya 1,5 jam atau 90 menit sebelumnya ternyata kemungkinan untuk on time-nya naik drastis ya 70%. 30% masih bisa kita terlambat ya. Kalau kita naikkan menjadi 2 jam 120 menit 95% ya peluangnya kita tidak terlambat gitu ya dari data yang sudah kita peroleh ya. Kalau kita tingkatkan lagi menjadi 1440 ini sekian puluh jam ya, sekian puluh jam. Maka kita akan 99,99% itu tidak akan terlambat ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dengan mengubah variabel waktu gitu ya, kemungkinan atau kepastiannya akan bisa kita naikkan, ketidakpastiannya bisa diturunkan, gitu ya. Nah, sehingga keputusan kita itu akan bisa kita ambil bergantung pada preferensi, karena ada konsekuensi dari perubahan sebuah variabel. Di sini perubahan variabel waktu, ya, ada konsekuensinya. Apakah
kita akan memilih gitu ya, lebih milih preferensi untuk tidak sampai ketinggalan pesawat ya, missing flight dengan waktu tunggunya di bandara. Kalau misalnya kita berangkat lebih cepat gitu ya, berangkat lebih apa namanya, lebih mepet, maka waktu tunggu di bandara juga lebih 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 pendek gitu ya, lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau kita berangkatnya lebih apa namanya, spare waktu yang lebih lama gitu ya, maka kita harus waktu menunggu di bandara lebih lama. Berarti mungkin bahkan sampai menginap. Nah, dengan kita melihat ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan di sini antara missing flight dengan waktu tunggu di bandara, mana yang akan kita pilih? Yang pertama kalau dari sisi utility atau pemanfaatan sumber daya yang kita miliki, nah ini kita berdasarkan pada teori dari utility atau teori dari kebermanfaatan. Nah, di teori kebermanfaatan ini kita bisa menggunakannya untuk pengambilan kesimpulan dari preferensi kita. Misalnya tadi preferensi kita adalah kebermanfaatan dari sisi waktu gitu ya, maka waktu tunggu di bandaranya itu kita minimalkan. Maka menurut utility teori gitu ya, kita akan lebih prefer pada jam yang pendek gitu ya, waktu yang pendek supaya waktu tunggu di bandara kita itu lebih lebih pendek ya, kita tidak terlalu tidak nyaman gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa ada kita punya probability di sini ya, ada kemungkinan yang harus kita sesuaikan gitu ya. Nah, maka muncullah decision theory atau teori pengambilan keputusan di mana kita akan mempertimbangkan antara utility atau apa yang bisa kita maksimalkan dari sumber daya kita ditambah dengan kejadian, teori kejadian peluang, peluang kejadian atau probability teorinya ya. Berapa persen sebenarnya kita bisa meraih goal kita ya. Nah, kalau tadi di apa namanya di awal nyata sekali bahwa segala ketidakpastian tadi itu berkaitan dengan satu hal yaitu probabilitas atau peluang munculnya sebuah kejadian. Nah, saya ingin mengulang lagi kepada teman-teman bahwa probabilitas atau peluang ini gitu ya, ini bisa dengan mudah kita definisikan, yaitu peluang kemunculan dari sebuah kejadian terhadap seluruh kejadian yang ada. Ya. Misalnya adalah kalau misalnya kita melempar koin, gitu ya, melempar koin. Nah, dengan melempar koin ini ada dua kemungkinan, bisa muncul bagian depan atau head, bisa muncul juga bagian belakang dari koin atau tail. Ya. Probabilitas atau peluang dari koin tadi jatuh pada bagian belakangnya atau tail itu 50% atau separuhnya. Ya. Ada dua kemungkinan. Nah, jadi probabilitas dari tail ini juga separuhnya. Misalnya kita peroleh juga dari eksperimen beberapa kali, gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya, ya mengenai peluang atau probabilitas jadi seseorang menderita sebuah penyakit tertentu, misalnya penyakit kanker, gitu ya. Dari hasil survei kita, misalnya dari 100 orang, gitu ya, ternyata ada 2 orang diantaranya yang memiliki kanker. Dari 100 orang yang kita pilih secara acak, 2 orang yang memiliki kanker. Berarti probabilitas atau peluang dari memiliki kanker sebanyak 2% dari data kita, gitu ya. Sehingga ya probabilitas untuk seseorang tidak memiliki kanker sisanya berarti 98%, gitu ya. Contoh lain, berarti kita bisa melihat adanya dua kejadian yang sebenarnya eh, muncul secara berbeda, namun bisa kita lihat sebagai gabungannya, gitu ya, atau kita menyebutnya sebagai joint probability atau probabilitas dari gabungan. Nah, misalnya kita punya beberapa variasi kejadian. Misalnya kalau tadi seseorang ya kita sudah tahu bahwa dia ternyata memiliki kanker, gitu ya. Nah, kita lihat apakah kita bisa mengidentifikasi seseorang betul-betul terkena kanker dengan sebuah uji atau sebuah tes, gitu ya, sebuah tes untuk mendeteksi kanker, tes deteksi kanker. Padahal tes deteksi kanker belum tentu 100% akurat, gitu
gitu ya. Nah, ini ada dua kejadian, ya, ada dua kejadian. Pertama adalah kejadian seseorang memiliki kanker, gitu ya. Kemudian ada kejadian seseorang teridentifikasi positif oleh tes, gitu ya, oleh tes. Nah, kita lihat, kumpulkan lagi data dari lapangan. Kita kumpulkan dari data lapangan, misalnya kita memiliki 1.000 pasien, ya. Apakah dia memiliki kanker, gitu ya? Apakah dia dites secara menghasilkan tes positif, gitu ya? Yang ternyata yang memiliki kanker dan hasil tes yang positif 18 orang, 1,8%. Kemudian yang memiliki kanker dan tapi tidak teridentifikasi positif oleh tes ada 2 orang, gitu ya. Yang tidak memiliki kanker tapi dites secara positif ada 196 orang, ya. Yang tidak memiliki kanker sekaligus juga hasil tesnya negatif, nah 784 orang hasil tes. Nah, di sini berarti kan kita bisa mengkombinasikan beberapa kejadian, ya, beberapa kejadian. Katakanlah tadi kalau misalnya ini sebenarnya ya kejadiannya ada 2 gitu ya, kejadian orang memiliki kanker, ya. Orang memiliki kankernya sendiri ternyata ada 20 orang, ya. Yang tidak memiliki kanker ada apa namanya, sisanya gitu ya. Kemudian orang yang dites positif berarti ada 18 orang tambah 196 orang. Nah, ini kan sebenarnya 2 kejadian, tapi bisa kita gabung. Di mana kita melihat irisannya masing-masing. Ini adalah kita sebut sebagai joint probability. Nah, kemudian muncul pertanyaan gitu ya, apakah betul 2 kejadian tadi itu benar-benar saling lepas atau saling bebas ya? Apakah mungkin dari satu kejadian itu memiliki hubungan atau memiliki sebab akibat, memiliki pengaruh dari kejadian yang lain yang kita sebut sebagai probabilitas bersyarat, apakah conditional probability. Misalnya kita tadi bertanya, apakah atau seberapa mungkin hasil tes dari kanker tadi itu bisa menunjukkan seseorang betul-betul ya memiliki kanker. Artinya hasil tesnya valid gitu ya. Nah, kan kita perlu pertanyakan ya. Nah, jadi peluang untuk seseorang memiliki kanker ya jika hasil tesnya positif ya. Kalau di sini seseorang memiliki kanker sekaligus juga hasil tesnya positif, gitu ya, memiliki kanker sekaligus hasil tesnya positif, maka hanya 1,8% atau hanya 18 orang. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita buat bersyarat, ya bersyarat, jadi bukan digabung, bersyarat seorang memiliki kanker jika hasil tesnya positif, nah, maka kita harus menghitung berapa orang yang ditesnya positif dan dari hasil yang tes positif tadi itu berapa yang sebenarnya memiliki kanker ya, sehingga kalau misalnya kita rumuskan probability dari has cancer given tes positif sama dengan probability dari memiliki cancer sekaligus juga tesnya positif dibagi dengan yang tesnya positif gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya, yang memiliki kanker sekaligus juga hasil tesnya positif itu adalah 0,18 ya. Kemudian yang hasil tesnya positif saja, tesnya positif berarti baris pertama dan baris ketiga ya, 0,018 ditambah 0,196, 0,214. Nah, kondisional bersyaratnya berarti 0,018 dibagi 0,214 atau 0,084 atau 8,4% saja gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa peluangnya berbeda ya, peluangnya berbeda. Di sini seseorang memiliki kanker sekaligus ya, sekaligus juga hasil tesnya positif itu 1,8%. Tapi jika peluang seseorang memiliki kanker jika tesnya positif, jadi sudah kita ketahui, sudah ada sesuatu yang sudah kita ketahui, sudah given tesnya positif, maka 8,4%. Ya, berarti alat atau tesnya tadi itu kurang bisa kita percaya gitu ya, kurang bisa kita percaya karena banyak sekali ya false
false positifnya gitu ya. Jadi dia dites positif padahal ini false gitu ya. Nah, masih banyak sekali nih ya, 196 orang diidentifikasi positif padahal dia sebenarnya negatif. Nah, ini yang melatar belakangi kita untuk mempelajari apa yang disebut dengan Bayesian Network. Nah, di Bayesian Network ini, kalau kita melihat tadi ada dua kejadian, ya, misalnya kita simbolkan dalam dua lingkaran, gitu ya, orang yang memiliki kanker dan orang yang dites positif, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan asumsi di mana dua kejadian ini saling lepas atau saling bebas, atau yang independence, gitu ya, maka kita akan melihatnya dua kejadian ini sebagai terpisah, ya, murni terpisah. Tapi ya, kalau kita memiliki asumsi atau kita memiliki dugaan bahwa seseorang itu hanya bisa dites positif, itu dipengaruhi dengan dia memiliki kanker atau tidak, gitu ya. Ternyata misalnya memang kita melihat bahwa seseorang itu dites positif ya karena dia kanker, walaupun sebenarnya bisa juga seseorang itu terkena tes positif walaupun tidak memiliki kanker. Tapi ya, dengan dia memiliki kanker, peluang dia untuk dites positif lebih besar, gitu ya. Sehingga kita akan coba bisa menarik garis, gitu ya, menarik garis bahwa kanker ini, gitu ya, mempengaruhi ya seseorang itu mendapatkan hasil tes yang positif. Ya. Nah ini adalah akan membentuk sebuah jejaring atau jaringan atau network gitu ya dari satu kejadian kepada kejadian yang lain. Inilah yang kita sebut sebagai Bayesian network. Ya, sehingga di dalam Bayesian network itu kita bisa melakukan prediksi, ya, prediksi bagaimana seseorang bisa memperoleh hasil tesnya positif gitu ya. Jadi dari Bayesian network itu kita sudah memiliki kejadian-kejadian di masa lampau yang kita sebut sebagai prior data gitu ya. Kita sudah memiliki kejadian-kejadian di masa lampau. Berapa orang yang memiliki kanker, berapa orang yang tertes positif, berapa orang yang memiliki kanker tapi ditesnya negatif dan seterusnya. Kita sudah memiliki data. Sehingga di kemudian hari ya ketika ada orang lain datang yang belum pernah kita ketahui, orang lain datang kemudian kita tes hasilnya positif, ya, kita bisa menghitung peluangnya berapa seseorang ini betul-betul memiliki kanker atau tidak. Ini kita bisa menghitung peluang, ya, dengan cara yang tadi saya sebutkan. Kita sudah memiliki peluang seorang memiliki kanker, sudah juga kita memiliki peluang seseorang memilih tertes positif, gitu ya, jika dia memiliki kanker. Gitu ya, maka kita bisa menghitung gitu ya berapa peluang seseorang itu mendapatkan hasil tesnya positif ya, sehingga pada saat kita melakukan diagnosa pada orang tersebut gitu ya, kita bisa menghitung berapa persen seseorang itu terkena kanker, betul-betul terkena kanker jika hasil tesnya positif gitu ya, karena tadi ada orang random ya, ternyata hasil tesnya positif. Jadi kita bisa mencoba menghitung berapa persen kemungkinan dia betul-betul terkena kanker. Ya, ini yang membedakan antara Bayesian network dengan hal lain yaitu independence gitu ya, di mana kita tidak mengasumsikan ada hubungan di antara mereka. Nah, lebih mendalam mengenai Bayesian network itu kita bisa mengidentifikasinya dalam bentuk notasi grafik, yaitu masing-masing kita representasikan dalam lingkaran bulat. Ini adalah masing-masing kejadian. Ya. Contohnya ini misalnya ada kita lempar koin sebanyak n kali yang masing-masing saling bebas atau independen. Ya. Kita misalnya bisa mengasumsikan bahwa tidak ada ketergantungan untuk setiap kejadian pelemparan. Ya, kita sebut sebagai independent absolute ya, atau saling bebas secara mutlak. Artinya kalau misalnya kita melempar koin satu kali gitu ya, nah ada kemungkinan dia munculnya kepala atau belakang gitu ya. Kemudian kita melempar yang kedua, apakah ini dipengaruhi oleh pelemparan pertama? Tidak ya. Kemudian kita lempar lagi yang ketiga, apakah ini dipengaruhi oleh lemparan yang pertama dan kedua? Tidak ya. Jadi saling independen gitu ya. Nah, ini saling independen. Kalau saling independen seperti ini, maka masing-masing kejadian kita gambarkan secara terpisah. Tidak ada garis yang menunjukkan atau hubungan di antara mereka. Contohnya lagi,
kalau tadi kita punya pelemparan ya, pelemparan koin gitu ya, pelemparan koin, dan kita sudah menghitung ternyata hasil lemparan pertama tidak ada hubungannya dengan hasil lemparan kedua, tidak ada hubungannya juga dengan hasil lemparan ketiga, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai absolute independent tadi ya. Nah, ini hanya bisa kita representasikan jika benar-benar independen, berarti dia tanpa arcs ya, atau tanpa garis penghubung ya antara dua kejadian atau lebih tadi. Nah, bagaimana jika ada ada hubungan atau ada hubungan sebab akibat di antara dua kejadian tadi seperti yang sebelumnya pernah saya contohkan. Misalnya ada variabel hujan, range gitu ya, kemudian ada variabel traffic atau macet gitu ya. Nah, di model pertama kita mengasumsikan independen. Jadi ada hujan dan macet itu tidak ada hubungannya. Atau yang kedua, bahwa hujan juga mempengaruhi ya atau menyebabkan terjadinya kemacetan misalnya ya, karena misalnya orang-orang berteduh gitu ya dan sebagainya. Nah, kita lihat dari data di lapangan ya, karena kalau Bayesian network ini kita selalu mencoba melihat pada kejadian di masa lampau. Kita lihat kejadian di kondisi nyata di masa lampau ternyata menunjukkan bahwa model 2 lebih baik karena lebih sesuai dengan kondisi nyata. Jadi hujan memang mempengaruhi kemacetan gitu ya. Maka kita bisa menarik garis gitu ya, garis panah dari R ke T. Ya, ini kita sebut sebagai satu Bayesian network yang sederhana. Nah, misalnya dari data yang sudah kita amati di masa lampau gitu ya, probabilitas turunnya hujan ya plus R gitu ya, turunnya hujan ternyata ada 1 kali dari 4 amatan ya. Kemudian probabilitas tidak hujan dari 4 amatan itu ternyata 3 kali ya, atau 3/4 ya, 75%. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menghitung berapa peluang jika peluangnya kita hujan ya, tapi tidak macet gitu ya, R-nya positif, traffic-nya negatif gitu ya. Nah, kita coba bisa melakukan dari amatan kita sebanyak 4 kali tadi ya, 4 kali tadi. Ternyata yang jika dia itu hujan ya dan macet 3 dari 4 kejadian. Hujan dan tidak macet 1 dari 4 kejadian. Ya. Kalau tidak hujan tapi macet itu 2 dari 4 kejadian atau setengahnya. Kemudian tidak hujan dan sekaligus tidak macet itu 2 dari 4 kejadian atau setengahnya. Sehingga kita bisa menghitung nih ya berapa peluangnya bisa hujan dan tidak macet. Gitu ya, berarti 1 dari 4 atau 25%. Jadi kita bisa mengimplementasikan pengambilan kesimpulan ini untuk kejadian di masa datang. Ya, ada 25% peluangnya munculnya turunnya hujan tapi tidak macet. Ya, ini kita gunakan untuk kesimpulan di masa depan. Nah, kemudian kalau untuk mengenai independence ya, 2 variabel kita bisa menyebutnya saling independen jika untuk semua kejadian, untuk semua data ya, katakanlah X dan Y, untuk probabilitas dari kejadian X dan Y itu sama dengan PX kali PY. Ya, artinya kalau misalnya X dan Y ini adalah hujan, katakanlah hujan dan tadi macet gitu ya. Peluang untuk munculnya hujan ya sekaligus macet ya itu seharusnya sama dengan peluang munculnya hujan dikalikan peluang munculnya kemacetan. Gitu ya. Ini murni, ini kita bisa sebut sebagai independen. Contohnya misalnya lagi pelemparan koin gitu ya. Koin X ini adalah pelemparan koin pertama, Y adalah pelemparan koin kedua gitu ya. Nah, kemudian kita mau menghitung berapa peluang munculnya head dan head atau bagian kepala, bagian depan dan bagian depan pada koin gitu ya. Munculnya koin pada saat pelemparan pertama munculnya koin depan, pelemparan kedua muncul juga koin depan. Kita coba hitung gitu ya. Nah, kalau hasilnya itu adalah pada pelemparan pertama munculnya koin depan itu adalah setengah gitu ya. Pada yang pelemparan kedua munculnya koin depan juga setengah.
Nah, berarti munculnya depan dan depan itu berarti 1/4 gitu ya, atau setengah dikali setengah. Nah, dari 4 kemungkinan kita hanya punya satu, berarti 1/4. Nah, ini berarti kita sebut sebagai independen, fully independent ya. Dengan kata lain, untuk semua X dan Y ya, peluang kita memperoleh X given Y itu sama dengan PX. Berarti Y-nya tidak bermakna atau tidak mempengaruhi ya. Yang ini kita sebut sebagai fully independent ya. Ini kita tuliskan sebagai X double take up Y gitu ya, atau X conditionally independent dari Y ya. Kita sebut baca sebagai conditionally independent. Nah, ini tadi misalnya contohnya adalah pelemparan koin gitu ya. Nah, memang ini saling independen gitu ya. Nah, kemudian contoh lain ya. Apakah kita akan menguji apakah beberapa kejadian itu betul-betul saling bebas ya. Misalnya ini adalah kejadian untuk suhu di sebuah daerah, kemudian cuaca di sebuah daerah. Ya, suhu di sebuah daerah itu misalnya hangat dan dingin gitu ya, kemudian cuacanya itu adalah cerah dan hujan ya. Kita melihat dari berapa peluangnya dari hasil amatan kita gitu ya, hasil amatan kita. Nah, ternyata kita melihat ya, peluang untuk kita memperoleh suhu yang panas pada saat cuacanya cerah itu lebih besar daripada saat suhunya hangat dan kondisinya hujan gitu ya. Sebaliknya, kita bisa memperoleh suhu yang dingin pada saat cuacanya hujan itu lebih besar daripada kita memperoleh suhu yang dingin pada saat hari yang cerah gitu ya, atau terkena paparan sinar matahari gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat apakah betul-betul independen atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya, bisa betul-betul independen atau tidak. Nah, di sini kita meragukan bahwa keduanya independen karena ada kecenderungan di salah satu nilai dari variabelnya. Nah, contoh yang lain misalnya ini adalah Bayesian network untuk sakit gigi, ya sakit gigi. Peluang seseorang untuk memiliki lubang di dalam giginya, cavity, ya rongga di giginya. Kemudian ini adalah peluang seseorang diketahui ya sakit gigi, ya oleh dokter gitu ya. Kemudian ini adalah peluang seseorang, ini harusnya toothache ya, seseorang menderita sakit gigi gitu ya. Nah, ini jadi ada dua peluang gitu ya, ada dua peluang. Yang pertama seseorang dia mempunyai rongga gitu ya, mempunyai rongga atau lubang di giginya gitu ya. Yang dari lubang tadi itu diketahui oleh dokter gitu ya, atau dari lubang tadi itu menyebabkan dia sakit gigi ya, sakit gigi. Nah, ternyata kita bisa melihat dari data amatan kita. Orang yang memiliki lubang, berapa yang sakit giginya teridentifikasi oleh dokter, catch gitu ya, diketahui oleh dokter. Kemudian yang sakit giginya sakit gigi tapi tidak teridentifikasi oleh dokter, ya. Kemudian tidak sakit gigi tapi teridentifikasi oleh dokter, gitu ya. Kemudian tidak sakit gigi dan tidak teridentifikasi oleh dokter. Nah, pertanyaannya kan, apakah bisa seseorang memiliki rongga, ya, rongganya itu atau lubangnya tadi diketahui oleh dokter, atau gara-gara dia sakit gigi, kan gitu ya. Nah, dari Bayesian network ini ya untuk sakit gigi gitu ya, kita bisa melihat bahwa kita bisa menghitung peluang seseorang memperoleh rongga di giginya atau giginya berlubang. Jadi berarti kita punya satu parameter. Kemudian peluang seseorang diketahui oleh dokter ya bahwa dia memiliki rongga jika dia betul-betul memiliki rongga, gitu ya, sehingga punya dua parameter. Atau peluang seseorang menderita sakit gigi jika dia giginya berlubang atau berongga, gitu ya, ada dua parameter. Nah, kalau dari kita memiliki sebenarnya total ini ada 3 parameter, berarti ada 2 pangkat 3 gitu ya, 2 pangkat 3 karena masing-masing ya dan tidak, berarti 2 pangkat 3.
atau 8. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengecekan gitu ya untuk satu kondisi dibandingkan dengan kondisi lawannya, berarti kita akan menggunakan versusnya gitu ya, 7 parameter gitu ya. Nah, misalnya dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah gitu ya, kita bisa menghitung gitu ya seseorang tadi masing-masing pada masing-masing kondisi itu dia ada berapa orang yang mengalami kejadian tersebut. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya peluang yang sifatnya lebih umum gitu ya, peluang untuk seseorang menderita sakit gigi. Berarti kita akan menghitung yang ada di satu kotak ini ya. 0,108 ditambah 0,012 tambah 0,016 tambah 0,064 sama dengan 0,2. Nah, di sini kita bisa melihat untuk seluruh kemungkinan all possible combination gitu ya. Nah, dari peluang kejadian bersyarat ini atau conditional independence ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa peluang untuk seseorang itu memiliki sakit gigi sekaligus memiliki rongga atau lubang di giginya, sekaligus juga hal tersebut diketahui oleh dokter gitu ya, maka kita punya 2 pangkat 3, ini pangkat ya, 2 pangkat 3 dikurangi 1 berarti kita punya 7 apa namanya nilai yang masing-masing saling bebas gitu ya, masing-masing saling bebas. Jika seseorang itu memiliki sakit gigi gitu ya, identifikasi pada giginya itu akan kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar terdeteksi, betul ya. Jadi kalau seseorang itu sakit gigi ya, besar kemungkinan bahwa dia terdeteksi gitu ya, terdeteksi atau catch gitu ya, terdeteksi juga memiliki rongga gitu ya. Tapi bagaimana jika seseorang memiliki lubang di giginya gitu ya. Nah, kemungkinan bahwa hasil pengecekan itu mengindikasikan bahwa diketahui oleh dokter ya, diketahui oleh dokter. Tidak tergantung apakah dia sakit gigi atau tidak. Jadi kalau katakanlah misalnya seseorang secara rutin setiap 6 bulan sekali dia periksa ke dokter gigi gitu ya, periksa ke dokter gigi. Dia sakit gigi nggak sakit gigi, dia periksa ke dokter gigi ya. Tapi jika dia itu memang memiliki rongga gitu ya, nah peluang seseorang itu terdeteksi oleh dokter bahwa dia giginya berlubang itu tidak 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 berhubungan atau tidak tergantung dari apakah dia sakit gigi atau tidak gitu ya. Nah, sehingga probability untuk positive catch ya teridentifikasi oleh dokter apa namanya given dari seseorang memiliki sakit gigi sekaligus juga giginya berongga itu sama dengan probability ya untuk seseorang itu teridentifikasi oleh dokter gitu ya jika dia memiliki rongga. Ya, artinya memang tidak terkait ya. Nah, hal yang sama ya untuk apa namanya kebebasannya tadi atau independensinya tadi itu juga berlaku jika misalnya kita tidak punya rongga di gigi kita gitu ya. Jadi sehingga probability atau peluang untuk seseorang itu teridentifikasi gitu ya, diketahui atau positive catch given atau jika dia memiliki sakit gigi dan tidak memiliki rongga maka sama dengan dia positif dari peluang dari dia itu teridentifikasi dan jika dia tidak memiliki rongga. Nah, di sini teman-teman semuanya bahwa kita bisa menghitung conditional independence gitu ya untuk tidak hanya satu kasus ya, untuk tidak hanya 2 variabel seperti ini saja, tapi bisa multiple variabel. Nah, di multiple variabel ini, nah sebenarnya hal sama, ini hal yang simple, hal yang sama, kita tapi bisa memiliki banyak kombinasi gitu ya. Nah, conditional independence. Kemudian contoh yang lain ini adalah Bayesian network untuk apa namanya rumput dan air gitu ya. Ini adalah kejadian berawan gitu ya
Kemudian ini adalah kejadian di mana sprinkler atau mesin penyiram rumputnya menyala, gitu ya. Kemudian ini adalah kejadian turunnya hujan. Kemudian ini adalah kejadian wet grass atau rumputnya basah. Ya. Rumput basah ini bisa disebabkan oleh hujan, bisa disebabkan oleh karena mesin penyiram rumputnya menyala, gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya berapa peluang dari cloudy-nya sama dengan false, ya, atau tidak berawan 0,5. Kemudian peluang dari cloudy-nya sama dengan true, ya, atau peluang dari dia berawan gitu ya 0,5 juga. Nah, kita bisa melihatnya dari masing-masing ya. Kalau misalnya kita kombinasikan gitu ya, cloudy gitu ya, cloudy-nya itu false gitu. Kemudian sprinkle-nya juga false 0,5, sprinkle-nya true 0,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat dari data yang kita miliki gitu ya. Nah, data yang bisa miliki, kita bisa mengkombinasikan hal-hal seperti ini. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa kalau misalnya kita memiliki banyak variabel, nah berarti kita bisa membuat banyak kemungkinan tabel gitu ya, banyak kemungkinan nilai-nilai yang ada muncul di sana gitu ya. Nah, misalnya kita mengetahui sebuah fakta bahwa kondisi rumputnya itu sekarang basah gitu ya. Bagaimana kemungkinannya terjadinya sprinklernya menyala atau alat penyiram rumputnya menyala, dan berapa kemungkinan terjadinya hujan gitu ya. Nah, berarti ya misalnya di sini nilai dari sprinklernya itu sama dengan 1 ya, menyala jika ya jika wetnya juga sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita bisa melihat gitu ya dari sini ya. Probability jika wetnya sama dengan wet equal the false-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, totalnya kita akan mendapatkan 0,43 ya. Nah, sebaliknya juga kita bisa menghitung berarti nilainya adalah 0,708 gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita menormalisasi dari konstantanya, maka kita akan memperoleh probabilitas sebesar 0,6471. Nah, dengan menggunakan Bayesian Network ini, kita juga bisa melakukan analisis ya, mengapa suatu kejadian bisa terjadi gitu ya. Nah, ini misalnya adalah Bayesian Network untuk kasus di kendaraan. Nah, misalnya mobil kita tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, kemungkinan sebabnya ada banyak gitu ya. Karena tidak adanya gas, tidak adanya minyak misalnya atau bensin gitu ya, atau saluran saluran bahan bakarnya terblokade gitu ya, terblokir gitu ya, atau memang starternya yang rusak gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi dari beberapa kemungkinan penyebab yang lain. Nah, ini adalah misalnya untuk Bayesian itu untuk A. Kemudian misalnya untuk alarm gitu ya, alarm. Adanya misalnya perampokan ya, alarm disebabkan oleh adanya perampokan atau adanya gempa bumi gitu ya. Nah, ini bisa disebabkan oleh dua hal tersebut. Kemudian jika muncul alarm, nah apa yang harus kita lakukan gitu ya? Mungkin kita akan memanggil ke John atau manggil ke Mary gitu ya. Nah, di sini gitu ya kita bisa mengidentifikasi gitu ya dari hasil kejadian-kejadian di masa lampau untuk menghitung probabilitas di masa depan ya. Misalnya peluang terjadinya perampokan itu ternyata hanya 0,1% gitu ya, tidak terjadi perampokan itu 99,9%. Kemudian peluang terjadinya gempa bumi gitu ya itu 2%. Nah, kemudian tidak gempa bumi itu 99,8%. Nah, ini misalnya kejadian dari 1000 kali titik amatan gitu ya kita memperoleh data-data seperti ini. Nah,
Sehingga kita bisa menghitung ya probabilitas kemungkinan gitu ya munculnya alarm gitu ya, alarmnya menyala jika memang terjadi ya perampokan sekaligus juga terjadinya apa namanya gempa bumi gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari berbagai macam kombinasinya, apakah terjadi perampokan, apakah terjadi gempa bumi, dan apakah alarmnya menyala atau tidak ya. Nah, kemudian mana yang harus kita panggil gitu ya. Kita panggil, kita juga bisa menghitungnya masing-masing dari kejadian yang di masa lampau untuk kita gunakan ya pada penentuan keputusan di masa depan. Nah, di Bayesian Network ini kita memang merepresentasikan permasalahan-permasalahan tadi itu sebagai nodes atau simpul-simpul ya bulatan seperti ini masing-masing kejadian, masing-masing variabel gitu ya, yang dibentuk dalam bentuk directed acyclic graph ya. Directed acyclic graph itu artinya kita memiliki graf ya, memiliki graf yang tidak ada sirkular gitu ya, tidak ada paths melingkar gitu ya. Ini hanya satu arah ya, tidak ada. Kita kembali lagi ke sebelumnya gitu. Jadi burglary, kemudian ke alarm, John calls, kemudian kita balik lagi ke burglary, ini tidak ada. Jadi tidak ada paths yang berbentuk melingkar gitu ya. Ini disebut sebagai directed acyclic graph ya. Nah, distribusi untuk sebaran kondisional di masing-masing nodes ini bisa kita definisikan gitu ya dari masing-masing kejadian gitu ya. Nah, Bayesian network ini secara implisit dia juga menunjukkan bahwa adanya gabungan gitu ya antara peluang kejadian di masing-masing gitu ya sebagai hasil dari persyaratan gitu ya, kondisi bersyarat di masing-masing kejadian gitu ya. Nah, di sini misalnya kita memiliki Bayesian network seperti ini yang tadi itu ya. Nah, itu Bayesian network ini sangat efektif ya dan sangat efisien untuk kita menyandikan berbagai mana peluang kemungkinan munculnya sebuah kejadian dari sebuah amatan gitu ya. Misalnya kita bisa memberikan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaannya adalah bagaimana kita misalnya mengambil kesimpulan gitu ya dari Bayesian network tertentu gitu ya yang sudah kita ketahui peluang masing-masing gitu ya, peluang masing-masing dari kejadian di masa lampau. Kita bisa bertanya bagaimana kemungkinan munculnya sebuah kejadian X jika kita temukan sebuah evidence atau bukti di masa lampau gitu ya. Nah, juga jika misalnya kita sudah memiliki Bayesian network seperti ini ya, graf sebaran peluang seperti apa yang bisa kita tunjukkan gitu ya. Dan apakah Bayesian network ini itu sesuai atau tidak untuk sebuah situasi gitu ya. Sehingga ini masih bisa kita modifikasi lagi tergantung dari bagaimana kondisi yang kita amati di lapangan ya. Nah, ada 3 hal model ya di dalam Bayesian network yang menunjukkan bagaimana konfigurasi dari masing-masing variabel itu saling berkaitan. Yang pertama yang kita sebut sebagai causal change atau rantai sebab akibat. Nah, di rantai sebab akibat ini katakanlah kita memiliki 3 variabel X, Y, dan Z gitu ya. X mempengaruhi Y, kemudian Y mempengaruhi Z gitu ya. Nah, misalnya ini X-nya itu adalah tekanan yang rendah gitu ya, Y-nya itu adalah hujan ya, kemudian Z-nya itu adalah macet gitu ya, kemacetan. Nah, tekanan yang rendah, tekanan udara yang rendah menyebabkan hujan gitu ya, kemudian hujan menyebabkan kemacetan. Nah, ini disebut sebagai causal chain. Jadi tiga variabel yang secara berurutan dia menunjukkan hubungan saling mempengaruhi atau sebab akibat. Nah, kita bisa menghitung probabilitas munculnya 3 kejadian sekaligus ya, probabilitas bahwa tekanan udaranya rendah, kemudian hujan dan sekaligus macet itu sebagai probability dari X ya, probability dari
tekanan udara rendah gitu ya dikalikan dengan probability dari Y given X dikalikan dengan probability Z given Y gitu ya. Nah, sehingga inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung ya probability munculnya 3 kejadian secara sekaligus karena ada kondisi bersyarat tadi ya. Nah, kalau misalnya kita muncul pertanyaan misalnya ya, apakah X ini independen dari Z given Y gitu ya? Apakah X-nya ini bersifat independen gitu ya dari Z Z ya given dari Y. Nah, kita bisa menghitung ya dari probability dari Z gitu ya given given X dan Y gitu ya. Nah, sama dengan ya probability dari X, Y, Z ya semuanya dibagi dengan X dan Y. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah saya sudah jelaskan tadi kalau misalnya kita memiliki probabilitas dari satu variabel given variabel yang lainnya, maka nilainya adalah probabilitas dari dua variabel tersebut secara gabungan dibagi dengan probabilitas dari salah satu kejadian yang menjadi syaratnya gitu ya. Nah, oke. Nah, kita aplikasikan hal yang sama gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa probability X, Y dan Z, nah kita sudah tahu nih adalah probability X dikalikan probability dari Y given X dan probability dari Z given Y gitu ya. Sedangkan probability X dan Y ini adalah probability dari X sendiri ya dan probability dari Y given X gitu ya. Y yang disebabkan oleh X gitu ya. Nah, karena emang harus muncul bersamaan. Nah, kalau misalnya kita coret ya, probability X dan probability X kita coret, probability Y given X dan probability Y given X kita coret juga, maka kita akan hanya mendapatkan probability Z given Y. Gitu ya. Maka nilai dari probability dari Z given X dan Y itu sama dengan probability dari Z given Y. Ya. Nah, berarti di sini ya nilai X-nya ini ya, X-nya ini tidak tidak ada artinya gitu ya. Berarti X-nya independen dari Z given Y. X-nya independen dari Z given Y. Sehingga yes ya, berarti X ini memang independen dari Z given Y ya. Kemudian yang kedua, ini adalah topologi yang kedua. Topologi yang kedua ini kalau misalnya kita memiliki 3 variabel tadi gitu ya, tapi satu variabel menjadi sebab atau pengaruh dari 2 variabel yang lain gitu ya. Jadi kalau di sini sebabnya itu berbentuk rantai, tapi kalau di sini satu variabel menyebabkan 2 variabel yang lain gitu ya. Nah, kita bisa bertanya apakah X dan Z ini saling independen ya, X dan Z saling independen ataukah apakah X dan Z independen ya given dari Y-nya gitu ya. Nah, kita bisa menghitung ya dari apakah X dan Z itu independen dari given Y-nya, berarti probability dari Z ya given X dan Y gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan probability dari X, Y dan Z dibagi dengan probability dari X dan Y. Nah, sama dengan probability dari Z given Y. Nah, sehingga nilai dari probability Z given X dan Y sama dengan probability dari Z given Y. Berarti X-nya tidak berarti di sini. Berarti X dan Y berarti X dan Z ini independen dari given Y ini. Berarti yes, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang disebut sebagai common effect gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita memiliki dua variabel gitu ya, dua variabel dia mempengaruhi satu variabel yang lain gitu ya. Ini misalnya variabel X-nya itu adalah hujan gitu ya. Kemudian Z-nya itu adalah pertandingan bola misalnya. Kemudian dia mempengaruhi adanya kemacetan gitu kan. X dan Y, X dan Z maaf mempengaruhi kemacetan gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai common effect. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini tiga topologi ini ya, tiga topologi, topologi rantai, causal chain, topologi common cause seperti ini, kemudian topologi common effect ya, tiga kejadian ini. Nah,
Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan secara umum bahwa apapun ya, apapun struktur dari Bayesian network kita yang kita miliki, katakanlah kita memiliki yang kompleks seperti ini ya, pada dasarnya itu bisa kita identifikasi atau bisa kita pecah dan analisis dengan menggunakan tiga eh, apa namanya topologi tadi ya, tiga topologi tadi. Causal chain gitu ya, kemudian common cause dan common effect ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan yang umum, jika kita memiliki Bayesian network gitu ya, sebuah Bayesian network, apakah dua variabel itu independen atau tidak gitu ya? Apakah dua variabel independen atau tidak? Solusinya bagaimana? Nah, kita akan menganalisis dari grafnya ya, dengan metode yang disebut sebagai reachability. Ya, reachability ini kita melihat apakah satu apa namanya variabel atau satu kejadian gitu ya, itu reachable atau terjangkau atau tidak dari kejadian yang lain. Caranya adalah kita melakukan shade atau kita arsir gitu ya, kita arsir salah satu evidence dari nodes ya, atau nodes yang menjadi bukti gitu ya. Kemudian kita buang ya nodes yang sudah kita arsir tadi. Jika dua nodes-nya tadi itu masih saling berkaitan ya, masih saling berkaitan, berarti mereka tidak independen gitu ya. Artinya misalnya begini. Ini apa namanya R dan B gitu ya, R dan B, kemudian kita punya T di sini ya, kita punya T di sini ya. Katakanlah kalau misalnya T-nya ini kita hapus gitu ya, T-nya ini kita hapus, apakah R dan B ini masih terkoneksi atau tidak? Ya, kalau R dan B-nya itu tidak terkoneksi lagi, tidak bisa terjangkau lagi, tidak reachable lagi gitu ya. Berarti mereka keduanya itu tidak independen gitu ya, karena dengan T ini menghubungkan di antara keduanya. Tapi jika dengan T-nya itu kita hapus gitu ya, dan R dan B ini masih terhubung dengan yang lain gitu ya, melalui jalur yang lain, maka R dan B ini apa namanya tidak conditionally independent gitu ya. Nah, nah ini adalah sebuah contoh gitu ya. Jadi, nah dari contoh ini gitu ya, kita memiliki tiga kejadian tadi ya, tiga topologi tadi ya. Ini adalah apa namanya chain gitu ya, causal chain yang seperti ini gitu ya, terus kemudian common cause dan common effect gitu ya. Ini adalah ya, jadi ada tiga, dan kemudian satu lagi yang ternyata dia menghasilkan variabel yang lain gitu ya. Nah, katakanlah ini adalah X, kemudian Y, kemudian ini adalah Z gitu ya. Nah, apakah X dan Y, kita misalnya memiliki pertanyaan, apakah X dan Y itu conditionally independent ya, dengan adanya variabel Z gitu ya. Jawabannya bisa yes jika X dan Y tadi memang dipisahkan oleh Z-nya ya. Nah, kita akan mencari misalnya ini ya, kita memiliki tiga variabel. Ketika variabel ini gitu ya, apakah variabel ini dan ini itu saling independen gitu ya. Jika variabel yang di tengah kita buang, variabel yang di tengah kita buang seperti ini, kita arsir ya, variabel yang di tengah kita buang, ternyata tidak ada lagi jalur yang lain. Maka ini kita sebut sebagai conditionally independent gitu ya, karena dipisahkan gitu ya, dipisahkan oleh apa namanya satu variabel yang di tengah ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada jalur ya, tidak ada jalur ya, tidak ada jalur, maka kita sebutnya sebagai independen ya. Kemudian sebuah path itu kita sebut sebagai aktif jika masing-masing triple-nya ini dia juga aktif. Nah, sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh misalnya kita memiliki 4 variabel gitu ya, R, B, T, dan T aksen gitu ya. Nah, kalau tidak melihat dari struktur ini ya, apakah R dia conditionally independent dari B? Yes ya, tidak apa namanya, kalau secara terpisah, nah ini dia conditionally independent. Tapi dengan apakah R dia conditionally independent dengan B given dari T, nah, berarti tidak ya, karena memang ada jalur di sini. Kemudian apakah R ini conditionally independent dengan B given dari T aksen ya, nah ini juga tidak, karena ada jalur yang menyatukan mereka ya. Kalau misalnya kita buang
misalnya tadi kita buang T aksennya, T-nya, maaf, T-nya berarti mereka terpisah gitu ya, sehingga ini tidak conditionally independent. Ya, tapi sama juga dengan misalnya yang T aksen. Gitu ya. Nah, misalnya untuk kasus yang lain gitu ya, kasus yang lain di mana kita memiliki ini common cause gitu ya, seperti ini. Misalnya kita punya variabel ini ya, raining gitu atau hujan, kemudian ini adalah kemacetan, ya, hujan menyebabkan kemacetan dan hujan menyebabkan atapnya bocor gitu ya. Terus kemudian S ini adalah ya saya sedih gitu ya, saya sedih. Nah, akan menjadi sebuah pertanyaan misalnya, apakah kemacetan juga conditional independent dengan atap yang bocor. Ya, conditional independent ya, tidak terkait gitu ya antara kemacetan dengan atap yang bocor. Tapi apakah kemacetan tadi dengan atap yang bocor tadi ya, given dari hujan maka apakah ini conditionally independent ya, conditionally independent atau tidak gitu ya. Nah, maka yes gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa dengan Bayesian network ini kita bisa merepresentasikan hubungan sebab akibat di dalam dunia nyata. Nah, seringkali akan menjadi lebih mudah ya karena dengan merepresentasikan dalam nodes-nodes tadi atau lingkaran-lingkaran simpul-simpul tadi gitu ya, kita bisa merepresentasikan dengan lebih mudah ya, dan juga kita seringkali bisa merepresentasikan permasalahan tadi itu dengan mudah dari para pakar yang misalnya sudah ada gitu ya. Nah, yang selalu menjadi catatan itu adalah bahwa di dalam Bayesian network ini ya, garis panah tadi ya itu tidak harus menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya, karena memang seringkali ya hubungan sebab akibat tersebut tidak ada di dunia nyata gitu ya, tapi hanya kadang merefleksikan itu hubungan aja, korelasi. Jadi bukan sebab akibat tapi korelasi misalnya ya. Jadi korelasi bahwa hujan dengan kemacetan gitu ya. Nah, tidak selalu misalnya katakanlah harus sebab akibat, tapi berkorelasi, ketika hujan ternyata juga macet juga gitu ya. Nah, sehingga makna dari tanda panah tadi ya di dalam Bayesian network itu, di dalam topologinya memang hanya kita untuk merepresentasikan hubungan sebab akibat secara umum, struktur hubungan sebab akibat secara umum, untuk melihat bagaimana hubungan bersyarat gitu ya, kejadian bersyarat dari kejadian yang sebelumnya. Nah, sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Dan saya tutup dulu. Selamat pagi atau selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.